Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim pada sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, tidaklah seseorang menghafalnya atau menjaganya kecuali dia akan masuk surga dan dia ganjil serta senang dengan bilangan yang ganjil. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, dan barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Pada kesempatan ini kami hanya akan membahas salah satu asmaul husna, yaitu Al-Mu'min, yang artinya Allah Maha Pemberi Keamanan. Al-Mu'min yang disematkan kepada Allah tidak sama dengan Al-Mu'min yang disematkan kepada manusia. Kita sholat karena kita beriman, kita mukmin, yaitu orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya adanya akhirat, adanya hari pembalasan, adanya surga dan adanya neraka. Nah, al-mu'min ini diambil dari dua kata. Yang pertama diambil dari kata al-iman yang artinya percaya. Maka dari itu al-mu'min yang disematkan kepada Allah maknanya adalah bahwa Allah zat yang maha dipercaya. Maksudnya adalah tidak ada satupun manusia atau makhluk di bumi ini melainkan dapat ingkar janji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha dipercaya karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya, sebagaimana yang tertera pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 9 yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Maka tingkat kepercayaan kita tentang Allah pasti akan menaikkan janjinya, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Oleh karena itu Allah disebut dengan al-mu'min, disebut dengan mukmin. Kemudian kata yang kedua yaitu al-amnu yang artinya aman. Maka al-mu'min yang disematkan kepada Allah bermakna bahwa Allah ini yang maha pemberi rasa aman kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun yang dapat memberikan keamanan kepada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Bagaimanapun makhluk ini mengamankan dirinya dengan misalnya menggunakan satpam atau hewan penjaga, jika Allah tidak mengizinkan maka keamanan itu tidak akan makhluk tersebut dapatkan. Maka Allah itu maha pemberi rasa aman kepada hamba-hambanya, sebagaimana tertera pada Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 4 yang artinya Allah yang memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Maka aman itu Allah pilih-pilih untuk diberikan kepada siapa, dan aman itu diterjemahkan kepada banyak hal. Aman di sini diterjemahkan dengan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, sebagaimana tertera pada Al-Quran surat Al-Fat ayat 4 yang artinya dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah. Maka kita lihat banyak ayat-ayat Allah menyatakan bahwa antara yang akan Allah berikan sebagai balasan dari perbuatan baik kita adalah Allah akan memberikan rasa aman, dan Allah akan mengangkat rasa takut dalam diri kita. Maka yang dapat kita pahami yaitu yang pertama adalah tidak ada satupun makhluk yang dapat dipercaya, tapi Allah Subhanahu wa taala 100% dapat dipercaya. Maka semua janji Allah kepada orang yang beramal soleh akan Allah tunaikan, dan janji Allah sebagai hukuman kepada orang-orang jahat pasti akan Allah lakukan. Keamanan dan rasa aman yang kita peroleh tak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati hanyalah diperoleh bila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketidakamanan bukan hanyalah ulah manusia, tapi juga karena binatang buas, bencana alam, gangguan jin dan juga setan. Karenanya manusia wajib meminta perlindungan dan rasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rutin melafalkannya, ya mukmin,
sebagai bagian dari kedekatannya kepada Rabb-Nya. Ada orang yang tidak merasa aman walaupun situasinya aman dan tentram. Sebaliknya, ada orang yang tidak tenang dan tidak gelisah meski keadaan di sekelilingnya amat genting. Maka dalam hal ini, hanya Allah lah yang bisa memberi rasa aman dan tenang pada diri orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 4, yang artinya orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesaliman. Mereka itulah yang memperoleh keamanan dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Al-Mu'min juga berarti yang maha terpercaya. Allah tidak akan pernah meleset dari janji-janjinya. Dalam Mausu'ah Al-Asma'ul Husna, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa kelak Allah akan membenarkan keimanan orang-orang mukmin dan akan menunaikan janji-janjinya untuk mencurahkan pahala yang dijanjikannya, pun akan memberikan siksa neraka kepada mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal yang dapat diteladani dari sifat al-mu'min dalam perilaku sosial adalah: pertama, bahwa seorang mukmin itu wajib memberikan rasa aman kepada sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman," hingga 3 kali. Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Yang tidak merasa aman tetangganya dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab. Memberi rasa aman berarti juga menenangkan saudara kita yang sedang takut atau galau dan menjaga diri sendiri dari ancaman dan gangguan orang atau makhluk lain. Makna al-mu'min dapat diwujudkan sikap yang ramah kepada sesama, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, tidak pernah menggosipkan saudaranya, dan mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Dan begitu juga sebagai orang muslim, hendaknya selalu berusaha menjadi orang yang dapat dipercaya dengan selalu bersifat jujur dan selalu menjaga integritas sesuai antara kata dan perbuatan. Integritas melahirkan kepercayaan. Kepercayaan adalah modal milik seorang paling berharga dan jauh lebih mahal dari harta dan kekayaan. Mendalami kata al-mu'minin akan melahirkan sikap yang tidak takut pada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun akan senantiasa yakin bahwa Allah lah pemberi rasa aman yang utama. Inilah tauhid yang biasa dibangun dari keyakinan kita kepada Allah yang maha pemberi keamanan dan yang maha terpercaya. Kesimpulan yang dapat diambil yakni Allah memiliki sifat al-mu'min, di mana Allah itu maha pemberi rasa aman kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat dipercaya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% dapat dipercaya. Keamanan dan rasa aman yang kita peroleh tak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah meleset dari janji-janjinya. Inilah tauhid yang biasa dibangun dari keyakinan kita kepada Allah yang maha pemberi keamanan dan yang maha terpercaya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu
taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.